Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas. Panas berpindah dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Panas suatu benda bergantung pada suhu benda tersebut. Semakin tinggi suhu benda, maka benda akan semakin panas. Lalu, apakah kamu tahu bahwa panas merupakan energi yang dapat berpindah? Panas dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya, kalian bisa lihat pada gambar yang di bawah, itu ada gambar mangkuk berisi sup yang panas, lalu ditaruh sebuah sendok logam. Awalnya sendok logam itu suhunya normal, tapi lama-kelamaan akan terasa panas karena panas dari sup tadi akan berpindah ke sendok logam tersebut. Lalu contoh yang kedua, kita lihat gambar yang di atas. Di sana ada seseorang sedang memegang besi, di mana ujung dari besi yang lain itu dipanaskan dengan menggunakan api. Besi yang tadinya suhunya biasa saja, lama-kelamaan akan menjadi panas. Karena panasnya berpindah dari sisi sebelah kiri ke sisi yang sebelah kanan. Contoh lain, saat kalian sedang memasak atau saat kalian melihat ibu kalian sedang memasak. Tutup panci yang digunakan untuk menutup rebusan air awalnya suhunya normal. Tapi lama-kelamaan tutup panci itu akan memanas karena panasnya itu berpindah dari kompor ke tutup panci tersebut. Yang berikutnya ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara yang diikuti aliran zat perantaranya. Contohnya, air yang direbus di dalam panci akan mendidih. Jadi, kalau kalian lihat di gambar ini, suhu awal air itu suhunya normal, lalu dipanaskan, lama-kelamaan air di bagian bawah ini akan memanas. Setelah beberapa saat, panasnya ini akan berpindah ke atas hingga semua bagian air itu akan memanas. Contoh yang lain adalah peristiwa angin darat dan angin laut, lalu sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela. Yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Lalu contohnya, ketika kita berada di dekat api unggun, lama-kelamaan tubuh kita akan merasa hangat. Lalu contoh lainnya adalah panas matahari yang bisa kita rasakan sampai di bumi. Panas matahari itu dapat digunakan untuk menjemur pakaian, atau menjemur ikan asin, atau membuat garam, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah saat kita menghangatkan telur ayam di bawah cahaya lampu. Panas dari cahaya lampu tersebut akan memancar sehingga telur ayam yang tadinya suhunya normal, lama-kelamaan akan menjadi hangat. Oke, sekarang ada teks eksplanasi dengan judul memasak dengan teknik wood fire. Silakan dibaca.
Setelah kalian membaca teks tadi, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas pertama adalah kalian tuliskan beberapa kosakata berikut, lalu cari tahu apa artinya. Kosakatanya itu diambil dari teks eksplanasi yang tadi sudah kalian baca. Nah, kalau kalian punya kamus bahasa Indonesia di rumah, kalian bisa pergunakan itu. Namun kalau kalian tidak ada kamus bahasa Indonesia, kalian bisa mencarinya melalui website KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu tuliskan jawabanmu pada tabel seperti pada contoh. Ya, ini tabelnya. Di sini sudah ada daftar kosakata. Lalu kalian cari artinya, kalian tulis artinya. Dan kalau ternyata di teks tadi masih ada kata-kata yang belum kalian pahami, kalian boleh tambahkan untuk di nomor 8 sampai 10. Lalu cari artinya juga sama seperti yang lain. Berikutnya tugas kedua. Di sini kalian diminta untuk melakukan percobaan menyelidiki perpindahan panas secara konduksi seperti yang tercantum di buku tema halaman 76. Jadi kalian lakukan percobaan, ikuti instruksi yang ada di buku tema tersebut, lalu tuliskan hasil percobaanmu, dan jawablah pertanyaan yang ada di halaman 77. Hanya sampai pada kesimpulannya saja ya. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga materinya bisa dipahami. Pesan dari ibu, tugasnya dikerjakan, lalu tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.